Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nurani Putri, mahasiswi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang isu sosial tingginya angka kemiskinan akibat judi online di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka kemiskinan akibat judi online di Indonesia merupakan suatu isu sosial yang sangat serius dan kompleks. Kemunculan teknologi digital yang semakin canggih memang telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi di sisi lain juga membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian daring. Judi online kini dapat diakses dengan sangat mudah melalui perangkat seperti smartphone dan laptop, tanpa perlu melewati batasan fisik seperti yang terdapat pada perjudian konvensional. Hal ini menyebabkan jangkauan judi online menjadi sangat luas, menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Akibatnya, praktik ini tak hanya menjadi kebiasaan individu, melainkan telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu penyebab utama dari maraknya judi online adalah aksesibilitas yang tinggi. Dalam hitungan detik, seseorang dapat masuk ke situs judi hanya dengan koneksi internet. Di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil, terutama pasca pandemi dan tekanan inflasi, banyak sekali masyarakat yang terjebak dalam ilusi bahwa judi online dapat menjadi jalan pintas untuk keluar dari kesulitan keuangan. Narasi mengenai cuan cepat dan testimoni palsu mengenai kemenangan besar semakin memperkuat keyakinan masyarakat untuk ikut mencoba. Bagi mereka yang tidak memiliki literasi keuangan yang memadai, iming-iming ini terlihat sangat meyakinkan. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu juga membuat mereka rentan dimanipulasi oleh algoritma pemasaran judi dan tidak memiliki kemampuan kritis dalam menilai risiko yang akan mereka hadapi. Bahkan ketika sudah merugi, mereka seringkali tidak menyadari bahwa sistem yang mereka hadapi dirancang agar mereka terus bermain dan kehilangan lebih banyak uang. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap praktik judi online. Meskipun pemerintah Indonesia secara hukum telah melarang segala bentuk perjudian, kenyataannya situs dan aplikasi judi tetap dapat diakses dengan mudah. Banyak dari situs-situs ini beroperasi dari luar negeri dan menggunakan jaringan virtual private network atau biasa kita kenal sebagai VPN untuk menghindari blokir dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat dan dinamis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang baik seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan mahalnya biaya hidup turut menyuburkan praktik ini. Masyarakat yang sudah putus asa karena tidak memiliki penghasilan tetap, dalam kondisi stres atau depresi, cenderung mudah terjerumus ke dalam perjudian sebagai bentuk pelarian. Dampak dari judi online terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat sangatlah besar. Banyak keluarga yang sebelumnya hidup dalam kondisi cukup menjadi terpuruk secara finansial karena salah satu anggotanya kecanduan berjudi. Uang untuk kebutuhan pokok seperti makan, biaya sekolah anak, atau pengobatan justru dihabiskan untuk mengejar kemenangan semu di meja judi virtual. Tak jarang, ketika kehilangan segalanya, orang tersebut akan mencari utang untuk kembali bermain, berharap bisa membalikan keadaan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Hutang menumpuk dan pada akhirnya membuat mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan struktural yang sangat sulit diputus. Tidak sedikit pula yang kehilangan pekerjaan, bahkan rumah dan aset lainnya karena tidak mampu mengelola keuangan secara sehat setelah terjerumus dalam judi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar
menyebutkan bahwa judi online sebagai bencana sosial yang menciptakan kemiskinan baru. Ia menekankan bahwa perjudian daring memperburuk upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim. Keberadaan judi online seperti menghapus hasil dari berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang diberikan kepada warga miskin, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan literasi digital, pembatasan iklan judi, hingga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap situs dan pelaku judi online. Fenomena judi online di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial ekonomi yang sangat kompleks, terutama karena keterkaitannya dengan kemiskinan. Judi online tidak hanya menjadi pelarian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga berpotensi menciptakan kemiskinan baru. Banyak warga miskin yang tergoda oleh janji keuntungan instan dan mudah yang ditawarkan situs-situs judi online. Namun pada kenyataannya mereka justru terjerumus dalam lingkaran kerugian, hutang, dan ketergantungan yang memperparah keadaan ekonomi mereka. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau bisa disingkat PPATK mengungkap bahwa dari total 2,76 juta pemain judi online di Indonesia, sebanyak 2,19 jutanya atau sekitar 79% berasal dari kalangan berpenghasilan rendah. Ini mencakup pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, hingga pekerja swasta. Mereka rata-rata bertaruh dengan nominal kecil di bawah 100.000 yang mencerminkan kondisi keuangan mereka yang terbatas. Taruhan kecil ini meski terlihat sepele menjadi pintu masuk bagi ketergantungan jangka panjang, karena frekuensi bermain yang meningkat justru malah memperbesar risiko kerugian finansial yang serius. Hubungan antara judi online dan kemiskinan membentuk siklus yang saling memperkuat. Kemiskinan mendorong orang mencari solusi cepat melalui perjudian, namun perjudian justru memperburuk kondisi kemiskinan mereka. Data dan fakta menunjukkan bahwa mayoritas pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi bawah, dan jumlah transaksi yang sangat besar tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat luas. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online serta memberikan alternatif pemberdayaan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.